slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Menyusul penampilan spektakulernya di UFC 294, Islam Makhachev ternyata tetap saja tidak dijadikan jagoan terbaik pound for pound dalam pembaruan ranking. Makhachev hanya naik satu posisi dari peringkat 3 kedua. Jagoan Dagestan itu menggeser petarung yang dikalahkannya di UFC 294, Alexander Volkanovski. UFC masih menempatkan juara kelas berat Jon Jones di posisi pertama. Dalam 3 tahun terakhir, Jones hanya bertarung 1 kali. Pada periode yang sama, Makhachev mentas 7 kali dan mengalahkan jagoan-jagoan elit seperti Oliveira serta Volkanovski. Pada pertemuan pertama melawan Volkanovski di UFC 284 pada 12 Februari lalu, Makhachev sudah meraih kemenangan atas jagoan yang saat itu sedang menempati ranking 1 pound for pound. Setelah UFC 294, banyak pihak padahal memberikan persetujuan bahwa Makhachev memang adalah jagoan terbaik di dunia saat ini. Pengamat sekaligus legenda UFC, Cormier, mengatakan hal tersebut. Media-media MMA populer seperti MMA Fighting dan Sherdog juga menempatkan saudara seperguruan Khabib Nurmagomedov itu sebagai petarung ranking 1. Keputusan UFC untuk tidak menjadikan Makhachev jagoan nomor 1 pound for pound pastinya membuat kubu juara kelas ringan itu kebakaran jenggot. Ini perampokan, tukas Menir Ali Abdelaziz seperti dikutip Sport Express. Ini bukan pertama kalinya, Islam dijauhkan dari peringkat pertama. Islam seharusnya memuncaki ranking, tutur perwakilan tim Makhachev yang lain. Tidak jelas apalagi yang harus dia lakukan untuk mendapatkan peringkat pertama. Dia mengalahkan semua orang. Kami menghormati Jon Jones, tetapi peringkat seharusnya disusun berdasarkan hasil terbaru. Islam Makhachev sendiri menanggapi situasi ini dengan santai. Saya tidak mengerti siapa yang menyusun peringkat dan alasannya, ucap jagoan berusia 31 tahun itu. Saya mengalahkan Alexander Volkanovski, yang ketika itu berada di nomor 1. Mereka saat itu juga tidak menjadikan saya peringkat pertama. Mengapa mereka tidak menjadikan saya nomor 1 sekarang? Saya sudah tidak kaget lagi dengan situasi ini, tetapi saya tidak mengerti bagaimana caranya menjadi nomor 1. Mungkin mereka ingin menaikkan gengsi pertarungan antara Jon Jones dengan Stipe Miocic, tuturnya lagi. Segera setelah menang di UFC 294, Makhachev seperti sudah memperkirakan situasi ini bakal terjadi. Silakan saja tempatkan saya di peringkat 2 atau 3. Tetapi, semua orang tahu siapa petarung terbaik di dunia saat ini, kata Makhachev. Juara kelas ringan UFC, Islam Makhachev, turut mengomentari pertandingan co-main event pada UFC 294. Duel sengit tersaji saat Khamzat Chimaev berhadapan dengan mantan juara kelas welter, Kamaru Usman. Khamzat Chimaev yang datang dengan lebih diunggulkan justru kesusahan menghadapi petarung yang hanya memiliki persiapan yang singkat. Bagaimana tidak, Kamaru Usman ditunjuk sebagai menjadi Paulo Costa yang mundur karena cedera hanya 10 hari sebelum gelaran UFC 294. Berbeda dengan Chimaev yang sudah melakoni persiapan sejak lama usai tak bertanding lagi dari tahun lalu pada UFC 279, September 2022. Di ronde pertama, Chimaev memang sangat mendominasi Usman dalam permainan bawah. Kekuatan grappling dari Chimaev membuat Usman sangat sulit keluar dari tekanan hampir selama 5 menit. Akan tetapi, situasi berubah pada ronde kedua dan ketiga, saat Chimaev terus mendapatkan cecaran dari Usman lewat pukulan-pukulan kombinasinya. Meskipun hal itu dikonfirmasi Chimaev bahwa ia kemungkinan mengalami cedera tangan. Melihat jalannya duel berlangsung seperti itu, Islam Makhachev cukup terkejut. Makhachev bahkan sampai tak mengira bahwa laga Chimaev melawan Usman bisa berlangsung kompetitif. Pertarungan ternyata cukup kompetitif, meski Usman datang ke pertandingan hanya dalam waktu singkat, kata Makhachev dalam wawancara bersama televisi Rusia, Match TV dikutip Championat. Dia adalah pria dengan banyak pengalaman. Dan dia memanfaatkan pengalaman ini. Chimaev memutuskan untuk menjatuhkannya dengan tekanan dan kekuatan. Saya pikir itu akan mudah, tapi Usman memberikan perlawanan yang pantas, ujar Makhachev. Hasil tersebut yang membuat banyak orang masih meragukan akan kekuatan Chimaev jika dirinya dipaksa bertarung selama 5 ronde oleh lawannya.
Pendapat lainnya adalah bahwa Usman memiliki waktu persiapan yang lebih lama, kemungkinan ia yang akan mengalahkan Chimaev. Selain itu, Makhachev juga berbicara soal duel dirinya yang kali ini tak lagi didampingi Khabib Nurmagomedov. Meski demikian, Makhachev sama sekali tak masalah dengan ketidakhadirannya Khabib. Apakah saya memberitahu Khabib bahwa saya membutuhkannya di corner atau setidaknya di VIP? Tidak, sejujurnya, bukan itu masalahnya, kata Makhachev. Khabib adalah orang yang menepati janjinya. Jika dia sudah mengambil keputusan, maka tidak ada gunanya membujuknya. Secara umum, tidak ada percakapan seperti itu, ujar Makhachev. Khabib memang sudah menyatakan bahwa ia tidak lagi menemani para pendekar Dagestan datang ke arena pertandingan. Petarung dengan rekor 29-0 hanya berkomitmen membantu dan melatih para petarung Dagestan di sasana saja. Usai drama Islam Makhachev versus Charles Oliveira yang kacau, Dana White harus kembali memutar otaknya pada hajatan akbar UFC 295. Cedera yang dialami Du Bronx membuat Alexander Volkanovski jadi pilihan si bos untuk menyelamatkan gelaran tarung kemarin. Langkah tersebut terbukti tokcer dengan kemeriahan pergelaran tarung di Abu Dhabi yang tetap terjaga. Namun, drama duel Makhachev versus Oliveira bak menular ke bentrokan lain. Belakangan giliran duel Jon Jones versus Stipe Miocic yang harus diganti. Pertarungan yang direncanakan mentas pada hajatan tanggal 12 November ini sejatinya sangat dinanti-nantikan jagat tarung. Selain gelar juara kelas berat, status petarung terbaik di kelas berat sepanjang sejarah juga dipertaruhkan pada pertarungan tersebut. Apes duel itu dibatalkan usai Jones mengalami cedera. Seperti Oliveira, Bones juga cedera saat melakukan persiapan. Jon Jones latihan semalam dan dia mengalami cedera, ujar Dana White. Dia sedang bergulat, dia merobek tendonnya. Dia harus dioperasi dan rehat selama 8 bulan. Jadi, dia keluar dari jadwal, sambungnya. Kondisi ini tak membuat Dana White buntu. Dia kembali datang dengan ide yang menarik. Pertarungan perebutan gelar kelas berat ringan antara Jiri Prochaska yang semua diproyeksikan sebagai duel pendamping naik pangkat. Selain itu, dia juga menyambung titisan Mike Tyson di UFC, Sergei Pavlovich dengan pemegang rekor seram 100% finish, Tom Aspinall untuk gelar juara interim kelas berat. Jadi, duel utama bakal berganti jadi Prochaska versus Pereira, terangnya. Sementara itu, duel pendampingnya bakal jadi Pavlovich versus Aspinall untuk gelar interim kelas berat. Sergei Pavlovich, jagoan peringkat 2 kelas berat dengan rekor 18-1 yang 15 diantaranya lewat KO, dia punya 83% kemenangan finish. 7 duel terakhirnya selalu berakhir dalam 1 ronde saja. Dia berbagi rekor dengan legenda UFC, Don Frye sebagai pemegang rekor kemenangan KO beruntun terbanyak nomor 2 dalam sejarah. 3 kemenangan terakhirnya didapat dari jagoan beken seperti Derrick Lewis, Tai Tuivasa, dan Curtis Blaydes. Dia sedang memburu posisi sebagai juara asal Rusia keempat dalam sejarah UFC. Tom Aspinall, dia adalah jagoan kelas berat ranking 4, bebernya. Dia punya rekor 13-3 dengan 10 kemenangan KO dan 3 kali kuncian. Itu artinya dia punya catatan 100% finish. 9 duel terakhirnya berakhir dalam 1 ronde saja. Jagoan ini bak monster. Dia sedang berusaha menjadi juara kelas berat pertama asal Inggris, sambung White. Sebagai tambahan informasi, Pavlovich disejajarkan dengan Mike Tyson berkat KO meledak-ledak dan dominasi penuh yang kerap dia tampilkan di oktagon. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I
never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent, man.